Masih bersama saya Mat Puji. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-temanku semua yang sedang menonton channel Mat Puji dimanapun Anda berada. Masih dalam gerakan menanam, hashtag gerakan menanam. Mari untuk kita saat ini mau menanam cabai dengan media barang bekas, dengan memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, seperti ini saya temukan bola, lah macam-macam. Namun guys, sebelumnya terlebih dahulu subscribe dulu channel aku biar bisa terus berkembang dan menginformasikan ilmu-ilmu terbaru ke teman-teman semuanya. Oke? Jangan lupa subscribe di pojok kiri bawah, kemudian like dan share ke akun-akun sosial media dan ke teman-teman semuanya, sehingga gerakan menanam, gerakan reboisasi bisa tersebar ke berbagai pelosok negeri. Oke, kali ini kita ingin menanam dengan peralatan atau barang-barang bekas. Alat-alat yang dibutuhkan apa saja kira-kira? Kalau guys-guys semua agan-agan pengen bercocok tanam di rumah, sediakan peralatan yang ada di rumahmu, seperti nah ini pisau nanti untuk melubangi barang bekas itu, terus pengaduk bisa dengan pengaduk atau seadanya, terus kemudian alatnya pot atau jika tak perlu beli polybag, cukup dengan barang-barang bekas yang tidak terpakai, seperti plastik yang enggak terpakai ini bisa didobeli plastik, bisa dengan ceting juga bisa untuk kerangkanya. Nah ini guys, ya jadi kita kreatif ya, mengolah pikiran untuk memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian yang wajib yaitu dikasih pupuk agar untuk menjaga kesuburan dan nutrisi dari tanaman yang akan kita tanam. Terus ini pupuknya, pupuk kompos kering ya itu guys. Terus ada lagi yaitu yang tanaman apa yang akan kita tanam guys. Nah ini dia cabai yang akan kita tanam kali ini ya. Langsung aja guys. Tahapnya apa saja ya? Tahapnya yaitu pertama kita siapkan dulu barang bekas yang akan kita gunakan. Kita pastikan sudah bersih ya, bersih, siap digunakan dan dilubangi apabila belum ada lubang. Ini sudah dilubangi. Buat saluran air, mari kita lubangi. Dibuat lubang untuk saluran air ya, mari kita lubangi dulu. Nah, ini sudah ada lubang untuk saluran air biar nanti
kondisi air yang ada di pot itu tidak cepat membusuk atau tidak lembab, perlu kita kasih saluran air. Nah, ini pot bekas cat, bekas bangunan yang enggak terpakai bisa dimanfaatkan. Atau tong, mungkin di teman-teman ada di rumahnya tong yang enggak terpakai, bekas cat, terus tong-tong makanan, toples yang enggak terpakai bisa buat menanam, atau juga botol-botol yang enggak terpakai bisa buat menanam, sehingga untuk penghijauan di lingkungan kita. Ini udah dilubangi, tinggal 1 atau 2. Lubang pada media ini sangat penting karena nanti agar saluran air lancar, sehingga tanaman atau akarnya tidak membusuk. Jadi guys, agan-agan semua bisa memanfaatkan barang bekas yang nggak terpakai, sehingga mengurangi sampah yang ada di sekitar kita, dan kedua juga bernilai ekologis atau untuk menjaga ekosistem kita agar tetap stabil, tetap seimbang dan tetap bersih. Nah, ini sudah kita lubangi semuanya guys, bisa dilihat. Nah, lalu langkah berikutnya yaitu kita menyiapkan media tanam. Apa saja media tanamnya? Yaitu campuran antara tanah dengan pupuk. Ya, kita sudah harus mulai membiasakan dengan pupuk organik agar nanti hasilnya lebih awet, lebih tahan lama, dan kesuburannya itu lebih alamiah, tidak sintesis dari bahan kimia. Nah, ini pupuknya langsung kita campurkan di tanah. Nah, ini pupuk kompos bisa beli atau juga bisa bikin sendiri. Cara bikin pupuk kompos bisa juga dengan peralatan yang memadai, contohnya drum atau tabung yang besar seperti penampung air, itu bisa dipakai untuk membuat kompos. Besok kita akan bikin kompos bareng-bareng. Nah, itu, atau juga cukup kita melubangi tanah seperti belakang itu ada, cukup kita bikin galian lubang dari tanah itu, kemudian nanti sampah-sampah daun-daun atau sampah dari pepohonan yang kering, merang, itu bisa dimasukkan di situ. Yang kering nanti dikasih booster, lalu ditimbun, ditutup secara anaerobik atau tanpa udara, nanti tidak ada udara di situ, nanti ditimbun selama 3 minggu, nanti jadi pupuk kompos. Pupuk kompos bisa menghasilkan pupuk yang kering, bisa yang cair. Ini pupuknya.
langsung kita campur dengan tanah. Asik sekali ya bercocok tanam di pekarangan rumah dengan memanfaatkan lahan seadanya, tempat seadanya, dan peralatan yang seadanya. Jadi tidak harus mewah untuk bisa bercocok tanam, tidak harus punya sawah untuk kita bisa menanam, tapi kita bisa menanam dari hal terkecil di sekitar kita. Nah, ini tanahnya gembur sekali nih guys. Insya Allah hasilnya subur. Ini biasanya pasti kalau menanam di pekarangan rumah juga subur, tumbuh subur. Banyak kritik yang mengatakan bahwasanya untuk penggunaan polybag kalau di pedesaan itu kurang diperlukan karena lahan tanahnya masih, tapi kalau di perkotaan ya mungkin memang sudah dibutuhkan memakai polybag. Tapi polybag kan dari plastik bahannya. Nah, kita usahakan yang tidak ramah lingkungan. Jadi kalau bisa menggunakan barang-barang bekas dan alami, tidak harus membeli, tidak harus baru, jadi bekas pun bisa. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Lalu bisa kita masukkan ke media tanam ke pot yang sudah disiapkan. Ya, semoga besok hasilnya subur. Amin. Nah, ini ya. Ini kelihatannya tanahnya subur sekali, pasti tanaman-tanamannya pada suka. Apa saja manfaat-manfaat dari kita melakukan penanaman tanaman sayur-sayuran ini atau kebutuhan dapur? Yang pertama yaitu kita bisa memanfaatkan barang-barang yang tak terpakai atau yang ibaratnya sampah itu bisa kita daur ulang kembali, bisa kita berdaya gunakan kembali. Pertama. Kedua, penghijauan. Jadi kita sudah melakukan langkah upaya kecil untuk penyelamatan lingkungan, dimulai dari sekitar kita sesuai kapasitas kita. Ketiga, membantu kebutuhan dapur. Nah, ini biasa yang ibu rumah tangga senang menanam itu biar tidak perlu belanja ke warung, tapi bisa memetik sendiri dari pekarangan rumah. Rasanya pasti berbeda antara membeli langsung dengan tinggal memetik sendiri di kebunnya sendiri. Pasti sensasinya itu, feel-nya itu dapat ketika
kita memetik langsung dari pekarangan rumah sendiri, apalagi kita yang menanamnya sendiri. Jadi tinggal semuanya mengambil dari pekarangan rumah atau dari tanaman yang sudah kita budidayakan ini. Jadi manfaat keempat mungkin secara estetika yaitu seni. Jadi rumah kita lebih hijau, lebih indah, lebih rimbun, lebih segar. Terus yang kelima, kesehatan. Jadi kita lebih sehat makan yang dari pupuk dari tanaman-tanaman organik, karena pupuknya juga pupuk organik. Teman-teman bisa berkreasi sehebat mungkin untuk membuat media atau tempat menanam. Misalnya ada bola bekas yang nggak terpakai, itu bisa dimanfaatkan, difungsikan. Oke guys, media tanam sudah kita bikin dan sudah kita taruh di tempat-tempat atau barang yang sudah kita sediakan, sehingga kita siap untuk mulai menanam. Ini bibitnya. Penanaman di pekarangan rumah, dimulai dari pekarangan rumah, itu patut kita kembangkan agar menjadi kebiasaan kita bersama. Jadi mulai dari diri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga, itu sudah terbiasa membangun kebiasaan yang baik untuk menanam. Jadi tidak ada alasan kita tidak punya bumbu atau tidak punya sayur untuk dimasak, karena kita sebenarnya bisa menanam sendiri baik di sekitar rumah kita. Toh nanti kan juga kebutuhannya untuk kita juga. Jadi alangkah baiknya kita bisa menanam sendiri. Jadi teman-teman jangan lupa kita ramaikan hashtag gerakan menanam ini, biar membudaya se-Indonesia, biar bisa menjadi budaya bangsa Indonesia yang cinta menanam, cinta penghijauan, dan peduli lingkungan. Bisa untuk pendidikan buat adik-adik kecil, sehingga jika sejak kecil sudah diajari untuk menanam, maka sejak sampai dewasa pun dia akan menanam seperti ini. Apa yang saya lakukan ini sebenarnya sudah saya lakukan sejak kecil, cuma dulu kan belum ada yang namanya vlog, saya belum bisa mendokumentasikan kegiatan saya. Apa yang saya lakukan di kebun saya orang nggak tahu, karena saya nggak pernah memposting atau mempublikasikannya. Sekarang dengan seiring perkembangan teknologi, mudah-mudahan
kegiatan atau gerakan ini lebih masif lagi dan lebih besar lagi, lebih merata lagi. Yang belum menanam segera menanam. Dan juga penting untuk mengedukasi sekeliling kita untuk menanam, untuk cinta penghijauan dan cinta keindahan, cinta penghematan, cinta kealamiahan. Itu sangat penting sekali, sehingga ketika segala sesuatu dikemas dengan baik, maka yang sampai pada masyarakat harapannya adalah sebuah kebaikan. Jangan lupa ya tadi itu hashtag gerakan menanam. Jadi teman-teman bisa memposting kegiatan bercocok tanam, ikut mengajak teman-teman yang lainnya yang belum menanam di sosial media, yaitu Instagram, Facebook, YouTube, Twitter maupun Facebook. Yaitu saya kira itu gerakan yang paling efektif dan paling mudah sekali yang bisa kita jalankan untuk saat ini. Kita cukup di rumah saja, tapi gerakan kita masif, bisa menjangkau berbagai daerah. Tidak harus berkumpul bersama dalam satu tempat, tidak harus, tapi kita pun bisa bergerak dengan cara kita sendiri. Ini mudah-mudahan bisa terbudidayakan dengan baik, menjadi kebiasaan yang positif di Indonesia. Ini nampaknya penanaman bibit cabai ini sudah selesai ya. Tinggal nanti penyiraman, disiram setiap waktunya harus rutin. Karena yang menanam itu mudah, tapi yang berat itu memeliharanya agar sampai tumbuh besar. Itu juga sebuah kebiasaan atau filosofi hidup yang baik untuk selalu merawat dan menyebar cinta kasih pada alam semesta. Sekiranya sedikit hal yang bisa Mat Puji sharingkan untuk waktu hari ini, untuk pagi hari ini. Jangan lupa subscribe kegiatan kami sehingga teman-teman terus bisa mengikuti dan tidak hanya menonton tapi juga beraksi bersama kita bersama untuk menjaga kelestarian alam ini. Hanya sedikit yang bisa saya sharingkan, saya bagi. Mudah-mudahan spirit berbagi ini senantiasa hidup dan semangatnya membara untuk kita bersama.